sekarang kita sudah sekolahnya tuh proses belajar mengajarnya sudah offline. Iya, offline. Sudah offline. Karena sudah ada himbauan bahwa daerah yang kategori berapa 1 atau 2 boleh. Nah, terus kami juga tidak serta-merta mengoffline-kan anak siswa dengan posisi yang banyak, tapi kita juga mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ada yang namanya cuci tangan, baik itu menggunakan sabun dan air ataupun menggunakan hand sanitizer dan masker. Dan siswa sekarang sudah diwajibkan untuk vaksinasi. Jadi kalau untuk proses vaksinasi itu bukan ada beberapa dosis, Bu? Nah, Sudah, alhamdulillah sudah level 2. Level 2. Jadi kita wajibkan yang bisa masuk proses belajar mengajar yang secara offline itu, Bu, untuk vaksinnya itu harus dosis 2 atau tidak apa-apa sampai? Berarti sudah vaksin? Sudah vaksin ya? Ya, tidak masalah. Gimana? Jadi selama proses mengajarnya secara online yang kemarin itu, kendala apa saja yang Ibu dapatkan? Ya, tahulah pedesaan jaringan. Lebih selebihnya ke jaringan, terus ke tenaga listrik, ya, karena kita juga tidak serta-merta guru itu tetap di sekolah, tapi siswanya yang dirumahkan, terus diberikan pembelajaran online, baik itu media WhatsApp, Telegram, dan juga tidak bisa kalau misalnya gitu. Classroom. Iya, classroom. Jadi selama proses belajar mengajar secara online, aplikasi yang Ibu gunakan semacam WhatsApp? Ya, pokoknya aplikasi WhatsApp. Pernah juga saya gunakan yang namanya, saya lupa itu aplikasi yang satu. No. Ada kayak sejenis radio. Ada aplikasi satu. Tapi saya lupa. Untuk saya pribadi, pada saat saya masih mengajar, pada saat itu bahasa Inggris dan seni budaya. Nah, tapi kalau untuk offline-nya kita hanya sekedar menjelaskan tentang tugas satu kali, tugas yang akan mereka kerjakan lagi, dikumpul lagi di minggu ke depannya pada hari Sabtu atau di hari Jumat. Gitu. Jadi selama proses belajar mengajarnya secara online Ibu, apakah menurut Ibu sudah efektif atau bagaimana? Tidak, saya rasa dari penjelasan saya Anda sudah bisa mencerna ya. Kalau untuk jaringan itu tidak efektif. Begini saja deh, kita berpikir ya secara logika. Ada kan kuliah, ya kan? Nah, seumpama ada tinggal di daerah yang benar-benar memang jaringannya tidak ada sama sekali. Terus gimana dia itu? Apakah ada bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif atau tidak? Memang notabene memang sangat sulit untuk jaringan. Kalau untuk pembelajaran, kalau saya pribadi, kalau untuk online tidak sangat efektif. Jadi yang Ibu lihat dari siswanya perkembangan selama kuliah online itu sekolah online itu Gitu saja. Tapi ada juga yang besar antusiasme untuk tetap pendidikan. Tapi yang menjadi kendala di jalan itu ya jaringan. Ada sebenarnya kalau kita mengajar di daerah-daerah yang memang notabene-nya jaringannya memang sudah ada jaringan kadang satu batang. Kemarin ada pengalaman saya ketika saya masuk itu dan paksa mereka minta, Bu, gimana kalau malam? Kalau malam bisa mungkin Bu sambil saya jalan jaringan data pribadi. Nah, tapi kadang juga kita untuk saya sebagai kepala sekolah kadang saya sediakan juga handphone cadangan untuk menghotspot semua guru agar bisa tetap. Mohon maaf, saya tidak bisa lagi berkata-kata untuk siswa saya. Saya berterima kasih karena kerjasama yang baik. Namun juga kita guru untuk menjaga kewajiban kita kan mengajar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pada undang-undang kan. Jadi dari selepas itu harapan Ibu ke depan itu seperti apa untuk proses belajar mengajar nanti? Saya mengharapkan seperti semula, walaupun tidak sama lagi. Tidak sama seperti dulu, seperti semula. Karena kita masih ada keterbatasan, biar bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pandemi. Ya, masih terikat untuk sementara. Tapi saya berdoa ke depannya semoga ini
aula angkat semua, kita kembali ke aktivitas yang mungkin istilahnya tidak ada penghambat, baik itu di dunia pendidikan, baik itu di dunia komunikasi antara antara masyarakat yang lain kan. Ini jujur saja, untuk sementara waktu ini pandemi ini memutuskan tali silaturahmi secara langsung, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi bilang melalui WA. Kita kan ya kalau ada jaringan atau pulsa data, tidak semua kan yang punya itu mau akses, seperti itu. Jadi kami harapkan seperti itu, lebih baik seperti yang lain. Agar siswa juga bisa efektif dalam menerima atau mengolah ilmu tersebut. Jadi kita sudah berikan dan mereka olah, terus mereka produksi, tapi yang produksi Maksudnya tergantung mereka ya. kembali ke mereka. Karena kalau begini, kalau kadang yang offline saja mereka jarang datang, apalagi kalau yang online, kita tidak tahu apa kendalanya. Kadang mereka bohong. Saya lagi di sini Bu, tidak ada jaringan. Berapa kemudian kontak? Mereka, kalau jaringan telepon biasa bisa, tapi kalau telepon WA ini kalau telepon WA ini tidak ya? Kan itu. Mungkin itu saja pertanyaan kita dari kami, karena memang kan kita juga sebenarnya mengalami yang namanya proses perkuliahan secara online, dan kendalanya kami hampir sama dengan eksternal yang ada di sekolah ini. Kami saja kadang rapat virtual, kadang ada yang bisa kami dengar, ada yang tidak. Karena itu tadi saya bilang, ada kalimat yang terpotong, ada jeda. Karena gara-gara pengaruh jaringan, melek. Itu saja saya harapkan saya bayar kan. Coba lihat pemerintah saja pikirkan kita, kenapa kita tidak pikirkan diri kita sendiri? Masih banyak persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa itu berpolitiknya pemerintah. Ya, inilah tugas-tugas kita sebagai masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik itu kadang juga ada yang pro dan kontra, tapi kita ambil yang positifnya saja. Baik itu mau apa dan sebagainya, jelasnya kita berpegang teguh sama Allah saja, Tuhan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Bahwa segala sesuatu itu insya Allah awalnya baik, akhirnya juga baik. Pada intinya awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kita. Baik, selanjutnya kami akan mewawancarai dua siswa dari SMK Trijaya Sakti atas nama Sapardin dan Anissa Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nurulisa Wati. Saya kelas 12 jurusan keperawatan. Saya dari SMK Trijaya Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardin, kelas 12 multimedia. Saya siswa dari SMKS Trijaya Sakti. Baik, langsung saja di sini saya akan mewawancarai dua siswa-siswi dari SMK Trijaya Sakti mengenai tanggapan mereka selama belajar secara online atau daring. Oke, baik, dari Adik Anissa Wati dulu. Bagaimana tanggapan adik selama melakukan proses belajar secara online? Menurut saya secara online itu sangat rumit untuk saya pribadi, karena terganggu dari signal dan jarak signal ke rumah itu juga jauh. Kadang kita harus naik di gunung, jadi susah. Koneksi kadang terputus, jadi bagaimana ya? Proses belajarnya itu sangat terganggu kan. Jadi nggak bisa Efektif. Iya, efektif gitu. Jadi kalau menurut adik, jika disuruh memilih antara belajar secara online atau offline, karena kan kalau misalnya nih
kalau misalnya kita belajar secara online kan kita tidak harus datang ke sekolah secara langsung, jadi kita bisa belajarnya melalui rumah, dan itu tidak, kalau kita pikir ya tidak harus menggunakan biaya transportasi lagi dibandingkan dengan kita harus ke sekolah. Nah, kalau disuruh pilih, adik memilih belajar secara online atau offline? Ya secara offline, karena online sangat sulit bagi saya, karena rumah saya dari rumah saya itu tidak ada signal. Jaringannya susah. Ya, jaringannya susah. Jadi tuh menurut saya tuh pilih lebih offline saja. Offline saja. Iya, dan lebih bisa dipahami gitu. Oke, baik, terima kasih. Terus bagaimana kalau untuk tanggapan dari Saparudin nih? Karena kan dari belajar secara online kan harus menggunakan smartphone atau handphone. Kalau handphonenya ada? Ada. Kuotanya ada? Ada. Oh, ada. Jadi selama belajar online ini apakah ada bantuan dari pemerintah? Bantuan kuota belajar secara gratis ada? Ya, ada. Itu kalau bantuan itu diberikan per bulan atau per semester atau bagaimana? Bulan. Per bulan itu ada berapa datanya yang diberikan dari pemerintah? Sekitar berapa? 10 GB. Nah, dari situ hambatan yang dirasakan selama belajar online itu apa saja? Hambatannya, kendala selama belajar online? Jaringan. Iya. Jadi yang paling dominan sini masalah jaringannya. Kalau terus harapan adik ke depannya masalah belajar online itu bagaimana? Apakah lebih memilih belajar secara online atau offline yang langsung datang ke sekolah? Offline. Offline, kenapa? Bisa Langsung ketemu, Iya. face to face sama teman-temannya. Kemudian selama apakah di sekolah adik-adik sekarang sudah melakukan belajar secara offline atau masih online? Offline. Sudah offline. Itu sudah dimulai dari kapan? Awal bulan. Awal tahun ini. Awal tahun. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya berikan kepada adik-adik sekalian. Jadi kesimpulan dari wawancara kami ini mengenai tanggapan baik dari pihak sekolahnya, dari pihak penyelenggara maupun dari siswa-siswa SMK Trijaya Sakti itu, jadi yang paling terkendala dalam belajar secara online itu adalah masalah jaringan. Kenapa? Karena di daerah kami, khususnya di daerah SMK Trijaya Sakti ini berada di tengah-tengah. Kalau kita bisa lihat di sekeliling itu bisa dikatakan mohon maaf ya, karena memang kalau kita lihat secara kondisional itu kita berada di hamparan pohon-pohon atau bisa dibilang hutan, tapi bukan hutan juga, tapi karena di sini sudah banyak masyarakat. Jadi yang paling terkendala yang menjadi dampak dari belajar secara online ini adalah masalah jaringannya. Kemudian tadi sudah kami wawancara juga dari pihak penyelenggara, dari kepala sekolah SMK Trijaya Sakti itu sendiri, bahwa kendala yang paling utama di sini adalah masalah jaringan dan masalah lampu, karena mungkin kondisi di sekolah ini itu sangat susah untuk jaringannya. Jadi harapan dari baik dari pihak sekolah maupun dari pihak teman-teman dan adik-adik sekalian dari SMK Trijaya Sakti bahwa semoga belajar atau proses belajar mengajar secara online ini bisa berakhir dan kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara offline agar proses belajar mengajar itu bisa lebih efektif. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.